Sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu. Bagaimana hari ini kehadirannya? Nah, manfaat dari pembelajaran kita kali ini Ibu harapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktekkan ya tata cara salat jamak dan kasar dengan benar ya. Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu tidak bagaimana atau sudah pernahkah melaksanakan salat jamak atau kasar? Siapa yang pernah? Ya Bu. Ya Salman, silakan, bagaimana caranya? Saya melaksanakan sholat dulu baru melaksanakan sholat asar. Oh iya. Ya, tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari hari ini adalah melalui model problem based learning ya, yaitu menemukan masalah dari gambar atau tayangan video, kemudian nanti kita temukan pemecahan masalahnya bersama-sama ya. Nah, baik, sekarang Ibu punya gambar ya, coba kita perhatikan. Gambar apa ini? Yang pertama, Sedang dalam perjalanan. orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua, gambar Bencana. bencana alam ya. Yang ketiga, gambar Sakit. Nah, kalau dikaitkan dengan ketiga gambar ini terkait tentang pelaksanaan sholat jamak dan kasar ini dia bingung ya. Kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak tentang tata cara praktek pelaksanaan sholat jamak dan kasar berhubungan dengan ketiga kejadian ini? Kalau kita harus melaksanakan sholat jamak dan kasar bagaimana? Ada yang bisa membuat pertanyaan? Ya silakan, apa? Kita sudah membahas dan mengerti tentang ketentuan salat jamak, tapi belum pernah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sama tanya bagaimana praktek. Nah, baik, kita sudah punya 3 masalah yang harus kita pecahkan bersama ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian membentuk kelompok ya. Untuk kelompok 1, setelah menyimak tayangan video nanti, tugas kalian adalah menemukan tata cara sholat jamak ya, kemudian nanti mempraktikannya kan. Untuk kelompok 1, video pembelajaran tentang tata cara sholat jamak dan kasar ya. Nah, kalian simak dengan baik untuk mengisi tugas lembar kerja yang sudah Ibu bagikan nanti. Silakan disimak. Yang takdir, nah yang pertama adalah kita harus melakukan syarat sah sholat terlebih dahulu. Di sama ya, kita juga harus melakukan syarat sahnya dulu. Apa saja? Pertama, kita harus suci dari hadas dan najis, berarti kita harus membersihkan diri dengan cara berwudu. Kemudian baju juga, badan baju yang ada tempat harus bebas dari najis. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktunya sholat, jadi tahu kalau sekarang itu kita harus melakukan sholat apa. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Itu ya. Nah, yang kedua, apabila dilakukan secara jamaah maka didahului dengan iqamah. Maka kalau misalkan sholat jamak takdim yang kita lakukan itu dilakukan secara jamaah, maka ada makmum yang melakukan iqamah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, berniat untuk menjamak sholat. Jadi kita melakukan niat ya untuk melakukan jamak. Di atas menara, di atas menari, marina, Ya, oke, udah. Sekarang silakan kalian diskusikan dalam kelompoknya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Dari tayangan video yang sudah kalian simak tadi, kemudian gunakan buku pelajaran dan handout yang sudah Ibu bagikan untuk mengisi lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan. Nah, apa tadi tugasnya? Tentang melakukan pelajaran jamak. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Tata cara praktek salat jamak takdim adalah atau mengenai syarat sah salat, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, berada di tempat yang suci, mengetahui waktu sholat. Ya, silakan kalau ada yang ingin
Saya Bu, Silakan, Fadil. apakah boleh melaksanakan sholat jamaah saja atau qasar saja? Nah, silakan dijawab ya. Boleh kita melaksanakan salat jemaah saja atau qasar saja. Kalau kita melakukan salat jemaah berarti kita melakukan pelaksanaan salat. Kita boleh memilih menjamak saja atau mengkasar saja. Kalau menjamak saja, berarti kita hanya mengumpulkan pelaksanaan sholat. Kalau mengkasar saja, berarti meringkas tanpa menggabungkannya, ya. Jadi yang 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin majmu'an ma'al asri jam'an taqdimin lillahi ta'ala, ya. Allahu akbar. Kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri aplaus untuk ketiga kelompok. Untuk kesimpulan pertama, saya Bu. Ya, silakan Eva. Tata cara sholat jamaah kami adalah menggabungkan sholat di waktu sholat yang awal dengan memenuhi syarat sah pelaksanaan sholat. Selesai pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang Bu. Senang. Mungkin senang tidak? Senang. Kenapa senang? Karena kita bisa mengaitkan pelajaran dengan masalah dalam kehidupan dan belajar menemukan pemecahan masalah itu. Ya. Nah, baik, karena kita belajar menemukan masalah dalam kehidupan dan mencari pemecahan masalahnya. Iya tidak? Tadi mulai